Halo, halo Sobat PB Jarum dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kali ini tentunya di Ngulik Sudirman. Nah, saya mau cerita nih, teman saya atau sahabat atau tamu saya hari ini sangatnya banyak banget, sangat spesial. Karena dia adalah salah satu pemain tunggal putra andalan Indonesia. Masih ingat nggak dengan sosok pemain yang satu ini? Rambutnya panjang, sebahu lah segini ya, lurus gitu. Terus kalau main lincah banget di lapangan kayak bola karet gitu ya. Nah, sudah hadir bersama saya Ardi B. Wiranata. Ardi, apa kabar? Baik, Yun. Di Apa kabarnya? Baik, barusan aku kenalin loh, Di. Dulu kalau main rambutnya panjang, sekarang kenapa rambutnya pendek? Kemana itu rambut, Di? Wah, udah, udah tua, Yun. Udah kerja, Yun. Jadi kalau udah tua, udah kerja, rambut harus dipotong ya, Di ya. Iya, Yun. Di, pertanyaan menarik dulu waktu main kenapa rambutnya harus panjang? Apakah kalau rambutnya dipotong tuh bakalan kalah apa gimana sih, Dik? Enggak ya. Seneng aja dulu rambut panjang, Yun. Hmm. Nggak tahu kenapa, pokoknya ya seneng aja. Iya dong, masih ingat nggak sih Sobat PB Jarum Ardi Wiranata ini kalau sudah main di lapangan, taruh bola kemana aja bakalan diuber sama Ardi. Biasanya musuhnya yang tobat sendiri kalau lawan Ardi. Di, sekarang tuh tinggal di mana, Di? Saya sekarang tinggal di Calgary, Kanada. Kanada. Kegiatannya apa, Di? Sekarang saya ngelatih di di Calgary, namanya Glencoe Club. Oke, itu gimana? Kayak maksudnya latihan serius atau seperti apa, Di? Ada yang itu kayak private club, jadi ada yang serius, ada yang enggak, ada yang cuma hobi doang, ada yang member gitu. Jadi Oke, saya punya sekarang Di kategorinya serius apa enggak tuh? Gimana sih kalau di sana tuh, Di? serius ya. Kalau serius ya ada yang mau coba untuk kayak Olimpik juga gitu, ada yang mau coba tryout untuk Olimpik gitu. Mm-mm. Nah, Terus kalau kalau karena kecil ya itu biasanya member. oh members, oke. Di, jadi kalau mereka serius tuh mereka latihannya kayak kita di pelatnas dulu pagi sore gitu atau gimana, Di? Uh, di orang latihannya tuh nggak pagi sore, kayak pagi, kalau tergantung anaknya, tergantung orangnya. Kalau soalnya pagi biasanya di orang latihan sendiri, kalau sore baru sama saya gitu. Oke, jadi kalau latihan sendiri itu maksudnya latihan fisiknya mereka sendiri gitu, Di? Fisiknya sendiri. On Ngomong-ngomong, courtnya, on court-nya baru sama Ardi gitu ya. ya. Ngomong-ngomong sudah berapa lama berada di sana, nun jauh di sana? Aduh, udah berapa tahun ya? Sejak 2001 di Kanada. Sebelum itu saya di Amerika 3 tahun. 2001, 2021 Ini berarti berapa? 24 tahun in total sudah meninggalkan Indonesia ya, Di ya. Ya, betul. Udah lama. Kangen nggak di sama Indonesia, Di? Kangen, Yun. Apa yang paling dikangenin, Di? Paling dikangenin mungkin ya makanan ya. Ya sama Hmm. temen-temen, pasti ya temen-temen ya, udah lama sekali nggak ketemu kan. Cuman Mm-mm. ya biasanya kalau ada yang ke Canada Open aja ketemu. Soalnya biasanya di Calgary ya. Iya, iya betul. Hmm. Iya, Ardi Baby Renata ini salah satu alumni PB Jarum juga, dan kalau harus mengingat-ingat ke belakang lagi balik ke Piala Sudirman di 89, kita sudah tahu dong ya kalau Indonesia itu berhasil meraih Piala Sudirman di Istora Senayan Jakarta. Kemudian di tahun 91 sebenarnya hampir, karena sudah berada di final, sayang sekali harus kalah dari Korea dengan skor 2-3. Di waktu itu menjadi anggota tim Piala Sudirman 91 gitu ya, Di? Iya, saya waktu itu 91 di tim ya, betul. Posisi single keberapa, Di? Single ke-1 saya waktu itu. Oke, kalau nggak salah Ya, keduanya Kak Joko ya, Joko Supriyanto ya, Di? iya. Gimana sih perasaannya masuk ke tim Piala Sudirman pada saat itu, Di? Ya, maksudnya ya senang ya pasti ya, untuk tim event tuh lain dari individual kan.
jadinya ya senang banget gitu kalau bisa masuk tim. Tapi ini tim event yang beda loh, bukan kayak Thomas Cup gitu. Beda nggak menurut Ardi antara Thomas Cup dengan Sudirman Cup? Kalau saya sih ya pokoknya sama ya, pokoknya saya pengen kalau di tim saya lebih lain lah perasaannya daripada di individual. Lain tuh gimana definisinya, Dik? Division ya maksudnya ini kan benar-benar untuk kayak tim gitu, kamu harus nyumbangin 1 poin gitu. Ya, Ya itu lain perasaan. lain tuh tambah pressure, apa tambah malah semangat, apa gimana sih, Dik? Kalau buat Ardi? Dua-duanya, pressure dan semangat ya. Tapi keluarnya di lapangan sih ciamik terus. Aku kalau lihat nih chartnya waktu kita Indonesia di Sudirman Cup 91, kalau saya lihat track bermainnya Ardi belum kalah loh. Selama bertanding benar apa salah, Di? Tahun 91 itu ya? Yes. Iya, kayaknya sih nggak kalah ya Yun ya. Kayaknya Iya. nggak gitu ingat. Enggak gitu ingat. Ya, oke. Aku ingetin deh. Di final itu ketemu Lee Kwang Jin, menang telak 15-1, 15-5. Terus pertandingan melawan Denmark, itu Joko yang diturunin pada saat itu, melawan Paul Eric. Kemudian kalau kita lihat lagi, melawan Tiongkok, Ardi mengalahkan Zhao Jianhua, sehingga Indonesia menang 3-2. Kalau dengan Zhao Jianhua, sebenarnya rekor pertemuannya pada saat itu gimana, Di? Pada saat itu Janhua pasti, Janhua lebih banyak menang dari saya. Nah iya kan, lebih banyak menang kan. Tapi pada saat itu kenapa Ardi bisa memenangkan pertandingan menghadapi Janhua? Ya pokoknya bagi saya tuh kalau tiap main, saya sampai poin terakhir saya nggak mau kalah gitu aja. Luar biasa loh. Pada saat itu menangnya rubber, kalah di game pertama 7-15, menang di game keduanya itu 17-16, kurang mepet nih dia ya, nggak kurang jantungan apa waktu itu masyarakat Indonesia pasti lihat Ardi main. Kemudian game ketiga menang 15-8. Berarti kalau melihat penampilan Ardi sendiri di Piala Sudirman, walaupun menang gitu, tapi timnya harus menjadi runner up pada saat itu, gimana perasaan Ardi? Ya pasti kecewa ya, kalau kita kalah ya pasti kecewa, tapi ya semua di tim kan sudah berusaha semaksimal mungkin, jadinya ya ada menang ada kalah Yun. Iya sih, Dik. Yang penting timnya all out ya. Nah bagi Ardi sendiri, kalau seandainya dipasang di posisi bukan tunggal pertama, artinya main di yang pertama gitu ya, itu buat Ardi beda nggak? Dibandingkan harus turun di partai yang lain, misalnya partai kedua, ketiga, keempat, kelima bahkan. Bagi saya saya diturunin di mana aja sama aja Yun. Pokoknya saya ya. selalu siap kalau diturunin gitu. Oke, ketika masuk lapangan apa yang Ardi pikirkan sih? Bagi saya saya pengen buat 1 poin buat tim Indonesia gitu. Tiap kali saya berusaha gitu. Oke, tapi Dik, kan banyak orang bilang kejuaraan perorangan dan bergu jauh bedanya. Kalau kita harus menilik ke sana pasti benar ya, Dik. Memang sepertinya beban mentalnya itu lebih besar. Tapi apa yang membuat Ardi bisa tampil konsisten, bahkan mengalahkan Zhao Jianhua di tahun 91 ini, Dik? Bagi saya ya seperti yang saya bilang gitu, tiap kali masuk lapangan itu saya nggak mau kalah aja gitu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau pokoknya sampai poin terakhir, mau ketinggalan berapapun atau saya akan coba semaksimal mungkin. Pokoknya belum habis. Kalau pertandingannya belum habis, saya nggak bakal kalah gitu. Iya, iya. Itu sih memang kelihatan banget lah ya kalau Sobat TB Jarum harus melihat lagi, mereview lagi permainan Ardi Wiranata. Memang yang paling terlihat adalah semangat juangnya yang luar biasa. Tapi ini kalau melihat di sini data yang ada berarti sudah 3 kali ya mengikuti
Piala Sudirman 91, 93 dan 95 begitu ya, Di ya? Iya. So far gimana Ardi melihat 3 Piala Sudirman yang sudah Ardi lalui? Ya saya seneng lah bisa bisa untuk nyumbangin tenaga saya untuk Indonesia gitu. Kayak saya bisa ngikutin 3 kali gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat perkembangan bulu tangkis sekarang dengan sistem yang berbeda, dengan rally point yang ada, apa sih Di yang harus diwaspadai atau harus kita punyai lah bekal apa yang harus dipunyai sebagai seorang atlet bulu tangkis? Kalau bekal sih ya menurut saya itu kemauan ya. Kemauan untuk seperti persiapan sebelum pertandingan segala macam itu yang paling perlu buat saya. Sehingga kalau misalnya udah persiapannya bagus, kita otomatis lebih confidence juga dalam untuk pertandingan gitu. Jadi bukan pada saat pertandingan yang dipentingkan, justru persiapan setiap hari, proses lah ya Di, setiap harinya yang menentukan bagaimana kita akan tampil di lapangan gitu ya Di ya. Ya betul. Nah pertanyaan saya Di, kenapa apa yang harus dilakukan sehingga setiap kali tampil di lapangan pertandingan selalu bisa maksimal? Selain persiapan, maksud saya latihan apakah Ardi selalu menambah latihan sendiri atau hal lain apa, hal spesial apa yang Ardi lakukan sehingga bisa menjadi pemain yang hebat Ardi? Ya, yang pasti saya berusaha untuk latihan tambahan sendiri juga. Itu karena permainan saya mungkin lain dari yang lain gitu ya. Saya butuh stamina yang bagus. Karena tipe permainan saya. Jadi saya berusaha untuk nambah terus gitu. Oke, Bagi boleh. saya nggak seperti yang lain gitu. Talent saya, maksudnya ya untuk contohnya kalau saya seperti yang Yuni tahu, saya kan nggak ada smash, saya kan nggak sebagus yang lain gitu. Jadi dan permainan saya rally. Jadi saya perlu banget stamina buat saya. Oke, perlu banget stamina. Ini yang harus digarisbawahi. Terus gimana? Kasih contoh di latihan tambahan Ardi itu kayak gimana coba, Di? Saya banyak latihan shadow ya. Footwork. Saya banyak itu. Dan saya terus terang saya juga banyak kayak latihan 2 lawan 1. Karena ya itu permainan saya ya. Saya harus benar-benar tahan. Bagi saya harus benar-benar tahan untuk rally-rally yang panjang gitu. Oke, jadi kalau nambah nih, kan kalau di pelatnas tahu saya pagi dan sore saja sudah ada latihan. Ardi nambahnya berapa lama dan apakah setiap hari begitu, Dek? Hampir tiap hari, Yun. Dan sekitar 45 menit sampai 1 jam lah gitu. Hampir tiap hari, Di. Dan Hampir sekitar 45 menit sampai 1 jam. Oke, latihan tambahan apa, Di, yang Ardi lakukan? Kadang-kadang cuman shadow doang ya, itu yang footwork gitu. Ya, dan 2 lawan 1 biasanya. Oke. Ya. Jadi Ardi melihat bahwa dari 100% pergerakan bulu tangkis ini memang mungkin kaki ya, pergerakan footwork ini yang paling dibutuhkan gitu ya Di ya. Oleh karena itu Ardi lebih fokus ke sana ya, karena juga permainan rally-nya ya Di. Iya, betul. Dan juga karena singles ya, Yun. Main single cover lapangan sendiri. Nggak ada yang nolongin gitu ya Di. Nah Di, pada saat melakukan latihan tambahan seperti itu Di, apa maksudnya apa enggak gimana ya? Ya kita latihan aja udah capek, latihan biasa ya, ditambah lagi Ardi katakan hampir setiap hari. Apa yang Ardi rasakan? Apakah pada saat itu Ardi tidak terpikir bisa cedera atau justru terlalu capek atau apa gitu Di yang Ardi rasakan? Ya, capek Yun, pasti capek. Capek banget gitu. Cuman ya saya bakal buat apa yang penting buat saya gitu menurut saya. Saya nggak bakal saya mau jadi pemain yang bagus, saya harus kayak sacrifice juga gitu. Oke.
Jadi ada yang dikorbankan dan itulah yang Ardi pikir paling tepat untuk dilakukan gitu ya, Di ya. Iya, memang saya di beberapa dapat cedera juga gitu ya akhirnya. Cuman Hmm. ya itu menurut saya itu bagi permainan saya itu yang paling penting. Jadinya saya jalanin terus. Ngomong-ngomong kalau ngomong bahasa Indonesia ini sekarang diterjemahin dulu ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ini ya. Gayun, gayun, nggak juga Enggak, sih. enggak juga. Soalnya tadi kayaknya nata bahasanya kok rada bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi lebih lucu. Perasaan kalau ngobrol sama Ardi dulu nggak begitu cara ngomongnya. Tapi oke, tetap kayak Ardi yang seperti dulu ketawanya. Kalau ngomongnya sudah rada beda dikit. Di Kalau ngomong Yun, Iya, iya, iya. Jadi kalau lihat perjalanan Piala Sudirman dari 89 pertama kali direbut Indonesia sampai sekarang 2021 belum kembali itu yang namanya Piala Sudirman. Pendapat Ardi Wiranata seperti apa? waduh, itu ya menurut saya sih karena sekarang ya badminton tuh bener-bener udah apa ya, semua negara tuh kekuatannya hampir sama Yun. Jadi ya emang susah ya, susah tapi ya mudah-mudahan bisa bisa balik ke Indonesia Yun. Karena Apalagi, ha? Gimana ya dia? karena sekarang benar-benar rata Yun. Oke, apalagi ini sangat mewakili 5 sektor. Artinya 5 sektor di setiap negara ini diukur kekuatannya, gitu ya, Di ya? Betul. Ya, Nah, ini menjadi lebih complicated rata. mungkin ya. Ya. Di kalau melihat oke lah, Ardi bilang kekuatan merata, semua bisa terjadi. Pertanyaan saya, kalau level bermainnya berbeda, level permainan berbeda katakan gitu ya, apakah di pertandingan bergu ini juga bisa menjadi satu kejutan begitu di ketika level permainan berbeda atau justru yang diunggulkan malah seharusnya lebih gampang untuk meraih kemenangan? Eh, susah dibilang juga Yun ya. Soalnya kalau bagi saya ya harus merata gitu untuk men singlesnya Hmm. semuanya gitu. 5 event itu harus rata ya pemainnya. Hmm. Jadi bisa bisa menang gitu Yun. Iya, dan kejutan sangat mungkin terjadi dong dia di kejuaraan bergu seperti ini. Oh, iya banget. Yang udah pernah ngerasain. Oke, kita mau ngomongin soal tunggal putra Indonesia. Kali ini Indonesia mengirimkan 3 wakilnya. Ada Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Cesar Hiren Rustavito. Menurut Ardi sendiri seperti apa? Oh, tiga-tiganya tiga-tiganya pemain bagus Yun. Cuman ya pada saatnya aja dia harus benar-benar persiapannya segala itu yang harus dilihat. Soalnya sekarang saya lihat permainan tuh merata banget ya. Nggak ada yang gapnya gitu, nggak banyak. Artinya Ardi mau bilang perkembangan di setiap negara bahkan di luar negara hebat yang bulu tangkis pun sudah merata begitu ya dia. Tuh. Jadi Oke. dia harus hati-hati juga gitu Yun. Karena yang saya bilang merata kan ya. Kita ada saatnya kita nggak main bagus, kita harus ready juga untuk handle-nya gimana gitu. Oke. Karena kita nggak selalu main bisa bagus kan ya. Ada Mm-mm. hari kita off sedikit dan bisa hilang poin gitu. Oke. Ada kalanya pemain bermain tidak bagus, tapi bagaimana dengan sistem rally point yang sekarang ini diterapkan? Bagi Ardi ini lebih menyulitkan si atlet atau justru membuka peluang yang lebih bagus bagi Indonesia, Di? Ah, mungkin membuka peluang Yun. Karena saya lihat gitu kayak spesialis men singlesnya kita saya lihat bagus Yun. Saya rasa peluangnya bagus. Iya, karena mereka punya pukulan-pukulan yang hebat, serangan yang baik. Jadi memang malah dengan rally point ini ada peluang untuk lebih banyak memenangkan pertandingan begitu ya, Di? Yun, betul.
Oke, Ya, melihat skuad Sudirman Indonesia 2021, Ardi melihatnya seperti apa? ya saya optimis kita bisa 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 ini bisa dapetin lagi Yun. Oke, kenapa, Di? Karena ya main singles kita saya rasa semuanya rata sebenarnya Yun. Apalagi Hmm. kita baru yang yang ini siapa yang Olimpik yang ladies Grace, double Grace Apri ya? ya and then mix kita sebenarnya kuat cuman ya saat pas Olimpik kurang kurang beruntung lah ya Hmm. ya Oke. dan men's double-nya juga kan kuat sekali sebenarnya kita cuman ya kurang beruntung waktu Olimpiade juga kan. Dan Jadi, saya rasa ya ini peluang bagus buat Indonesia. ya, peluang bagus buat Indonesia, kata Hmm. Ardi Beberanata. Karena kita lihat 3 sektor berarti. Ada di ganda putri, ganda putra, ganda campuran. Ganda intinya begitu ya, Di? Iya, tapi ya single putranya juga sebenarnya kan nggak maksudnya rata gitu ya. Hmm. Dengan kita nggak ketinggalan jauh dengan negara lain. Gitu. Setuju. Apalagi Hmm. Ginting sudah meraih medali perunggu juga di Oh, Olimpiade kemarin kan, Tokyo. oh ya, dia udah buktiin bahwa dia top top pemain single juga gitu. Jadi Indonesia ini kan kalau lihat unggulannya memang ada dalam 4 besar ya, bersama Tiongkok, Jepang, kemudian Chinese Taipei, kemudian Indonesia. Ya, tapi di grup C ini kita bareng Denmark tuh, Dik. Ardi ngelihatnya Mhm. seperti apa? Bakal ketemu Denmark menurut prediksi ya, banyak kalangan bakal bertemu Denmark untuk memperebutkan juara grup gitu. Menurut Ardi sendiri peluangnya seperti apa, Dik? Menurut saya sih peluangnya gede ya Yunus. Lebih ya peluang kita besar. Hmm. Yang penting itu ya mainnya bisa normal dulu ya, dia. Ya. Persiapan yang penting Yun. Ya. Persiapannya yang penting. Dia selalu mengedepankan persiapan. Oke, Ya. ini sekarang bermainnya di Eropa, di Mhm. Finland, gitu ya. Ya. Ada perbedaan tersendirikah bagi pemain Asia menurut Ardi? Itu kan bulan depan ya. Yes, tanggal Ya, 26 ini mulai. ya saya rasa kadang-kadang kalau main di winter kan buat pemain Indonesia sedikit beda kan ya. Tapi kan bulan-bulan bulan ini kan udara masih bagus kan. Jadi mestinya mestinya masih oke lah. Ya. Masih manageable begitu ya, dia. Oh. Oke, dari semuanya, Ardi, apakah mempunyai pesan untuk tim Indonesia di Piala Sudirman, Di? Yang penting ya satu lagi yang saya bilang persiapan dan benar-benar jangan ya apa semangat gitu. Jangan jangan mau kalah lah Hmm. bagi saya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, dalam faktor atau dalam pertandingan bergu ini seberapa besar sih faktor luck menurut Ardi? Ya faktor luck pasti ada Yun. Buat saya itu faktor luck ada. Tapi yang saya bilang itu kan faktor luck itu bukan kita yang kontrol kan ya. Hmm. Tapi kita bisa kontrol kita punya persiapan dan kita punya fokus dalam waktu turnamen itu juga gitu. Oke, jadi, Dan mungkin harus kompak gitu timnya. nah itu dia, harus kompak itu gimana maksudnya, Di? Yang lebih Ya konkret? support each other gitu. Kayak, Oke. kayak ya sehari-harinya juga gitu. Oke, Ya. jadi maksudnya teamwork-nya ini tidak hanya berlaku di lapangan saja, tetapi juga di luar lapangan juga harus ada begitu ya, Di, supaya terus Ya, bisa jaga pace-nya gitu ya, Di ya. betul, betul, ya. Oke, harapan Ardi terakhir untuk tim Sudirman Indonesia. Oh, harapan saya Indonesia bisa menang, Yun. Lama, 89. Amin, setelah sekian lama ya, Di. Ya, Mungkin sekitar 34 tahun begitu, Di. Belum balik ya, juga nih. belum balik gitu. Di, mau nanya dikit, ada yang kelupaan. Jadi pada saat dulu ketika mengikuti 3 kali Piala Sudirman, ada ritual khusus nggak yang dilakukan, misalnya pergi ke makamnya Pak Dirman atau apa yang dilakukan sebelum memasuki pertandingan di Piala Sudirman?
Saya nggak, terus terang saya nggak gitu inget Yun. Cuman Hmm. kita tiap tim event gitu kita kayaknya tuh ada ada yang kita buat gitu sebagai ya, tim gitu. Cuman saya nggak inget ya, terus terang. Iya, tapi memang perlu ya untuk menjaga teamwork mungkin. Ya, Uh, tim itu perlu ya. Iya, betul betul. Hmm. Oke. Baik, Di. Terima kasih untuk wawancaranya dan mudah-mudahan harapan Ardi bisa tercapai, tim Indonesia bisa membawa pulang Piala Sudirman begitu ya, Di ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menang Yun. Iya, baik. Terima kasih Ardi untuk wawancaranya. Ya, thank you ya Yun. Sampai ketemu lagi, Ardi. Ya, sampai ketemu lagi. Terima Iya, kasih. Bye. sama-sama. Ya, terima kasih Ardi B. Wiranata. Itulah tadi pesan dari Ardi bahwa konsistensi dalam setiap latihan persiapan sangat diperlukan sehingga ketika bertanding para atlet juga bisa bermain dengan maksimal. Dan yang terutama mudah-mudahan tim Indonesia bisa bermain maksimal dan bisa nantinya merebut Piala Sudirman. Baik Sobat PB Jarum, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube PB Jarum. Kita akan berjumpa lagi di episode Ngulik Sudirman selanjutnya. Bye-bye.